Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Selamat Ginting. Dinamika politik kali ini kita akan membahas tentang peluang Prabowo untuk mendapatkan bakal calon wakil presiden. Sepekan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, saya melihat Prabowo bagaikan peribahasa mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Tentu artinya adalah mengharapkan keuntungan yang lebih besar, namun belum tentu diperoleh, dan keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti dalam genggaman, namun dilepaskan begitu saja. Mengapa kita tahu bahwa Prabowo Subianto mengharapkan mendapatkan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, untuk bisa mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden, dan berharap dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang diinginkan untuk bisa memenuhi persyaratan di bawah 40 tahun bisa mengikuti pemilihan presiden. Tapi sampai sekarang upaya itu belum juga terwujud, sehingga posisi Prabowo seperti tersandera. Ia selalu mengatakan menunggu petunjuk Presiden Jokowi. Tapi kalau begini caranya, bisa-bisa Prabowo tidak akan mendapatkan Gibran, juga tidak akan mendapatkan bakal calon wakil presiden yang kuat. Calon wakil presiden yang diharapkan tentu pertama adalah Gibran. Namun dia seperti tersandera, dan yang kedua adalah dia berharap Khofifah, Gubernur Jawa Timur, mau mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Sudah beberapa kali Prabowo menemui Khofifah, namun ketika berdialog dengan Presiden Jokowi menjadi kingmakers, mengendorsement Prabowo maksud saya, sampai sekarang belum memperoleh jawaban. Sementara di sisi lain, kubu Ganjar Pranowo juga berharap hal yang sama pada Khofifah dan juga pada Mahfud MD. Nah, apabila kemudian menunggu titah Jokowi, kemudian Khofifah akhirnya diambil oleh Ganjar Pranowo, maka Prabowo bisa seperti menggigit jari, karena yang tersisa tinggal Erick Thohir yang disorongkan oleh Partai Amanat Nasional, Erlangga Hartarto yang ditawarkan oleh Partai Golkar, dan juga kemungkinan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Jika tidak mendapatkan Khofifah, maka Prabowo akan mengalami nasib seperti Pilpres 2014 maupun 2019, di mana Prabowo kekurangan suara, lemah di Jawa Timur, di mana kubu nasionalis dan kubu Nahdien begitu kuat di Jawa Timur. PDIP dan PKB adalah dua partai yang bersaing di sana. Kita tahu bahwa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang sebelumnya berada di kubu Prabowo, lari dan mendukung Anies Baswedan, bahkan menjadi bakal calon wakil presiden. Disinilah Prabowo kelimpungan atau merasa kehilangan suara yang sangat strategis. Maka apabila Prabowo juga kehilangan Khofifah, Prabowo tidak akan bisa mendapatkannya melalui Erick Thohir, karena Erick Thohir adalah NU naturalisasi, dan juga kemudian kita tahu sangat elitis, hanya mendukung atau didukung oleh elit-elit NU, tapi tidak sampai di NU kultural. Inilah Erick Thohir juga dianggap NU yang tidak 100% atau bukan ori, ya, seperti saya bilang tadi, naturalisasi. Di sisi lain didukung oleh Partai Amanat Nasional, di mana Partai Amanat Nasional juga tentu lebih identik dengan warga Muhammadiyah, sehingga Prabowo akan kesulitan mendapatkan suara di Jawa Timur jika Erick Thohir menjadi bakal calon wakil presidennya. Begitu juga dengan Golkar. Golkar tampaknya bisa saja keluar dari koalisi jika Erick Thohir yang disorongkan menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo, karena Golkar merasa lebih besar daripada PAN, dan pengalaman yang lalu juga ketika 2014 Golkar mendukung Prabowo, namun calon wakil presidennya adalah Hatta Rajasa dari PAN. Apakah Golkar akan juga memberikan dukungan
kepada Prabowo di 2024 ini peluangnya 50-50. Begitu juga kalau kemudian Prabowo memilih Erlangga Hartarto, elektabilitasnya masih rendah sekali, tidak mampu mengangkat. Sehingga ini menjadi persoalan tersendiri. Sama juga kalau Erick Thohir yang dipilih, kalaupun Golkar tetap di koalisi Prabowo, kemungkinan mesin politiknya tidak akan berjalan atau dimatikan. Begitu juga sebaliknya, apabila pilihannya adalah Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, memang SBY punya pengaruh di Jawa Timur, tapi komposisinya keduanya berasal dari mantan militer, ini juga menjadi kelemahan tersendiri. Disinilah dilema Prabowo Subianto menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Terima kasih. Salam.